سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa membaca kitab At-Targhib wa Tarhib, kumpulan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita masuk pada bab baru, selesai membahas masalah puasa. Bab tentang udhiyah, bab tentang udhiyah atau kurban, kurban Idul Adha. Qala al-musannifu rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wajada sa'atan li ay yudhhiya falam yudhhi fala yahdur musallana. Rawahul Hakim marfu'an wa sahhahahu wa mauqufan wa la'allahu ashbah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, man wajada sa'ah, barang siapa yang memiliki kelapangan harta. Barang siapa yang memiliki kelapangan harta, li aydhahya, untuk dia berkurban. Falam yudhhi, tapi dia tidak berkurban. Ya. Barang siapa yang memiliki kelapangan harta untuk berkurban, kecukupan harta untuk berkurban, falam yudhhi, tapi dia tidak berkurban. Fala yahdur musallana, maka janganlah dia hadir ke tempat solat kami. Itu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini menjadi dasar hukum kurban. Hadis ini menjadi dasar hukum kurban, di mana kemudian para fuqaha menentukan hukum kurban itu apa. Jumhur ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Maliki, Syafi'i, Hambali menyatakan bahwa hukum kurban itu sunnah muakkadah. Ya. Sunnah muakkadah. Artinya suatu ibadah sunat muakkadah yang sangat ditekankan. Biasanya ketika suatu sunnah itu dinyatakan muakkadah, itu karena salah satu pertimbangannya Rasulullah senantiasa melakukannya dan tidak pernah meninggalkannya. Maka disebut sunnah muakkadah, sunat yang sangat ditekankan. Dan itu khususnya dalam masalah kurban terlihat dari praktek Rasulullah sendiri yang setiap tahun itu tidak pernah tidak berkurban. Rasulullah sendiri setiap tahun dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabashaini amlahaini aqranaini.
Rasulullah itu setiap tahun menyembelih 2 ekor domba atau kambing yang sangat gagah, amlahai, yang sangat gagah, ya. Akrana ini yang cantik, yang gagah, akrana ini, dan dua-duanya bertanduk, artinya kambing besar, dan disembelih sendiri, ya. Dan Rasulullah menyembelih sendiri itu setiap tahun, sampai kemudian terakhir Rasulullah berkurban, yaitu pada haji wada', haji terakhir Rasulullah, itu bukan 2 ekor kambing, tetapi 100 ekor kambing. Sebagian Rasulullah bawa dari Madinah, ya, ketika pergi haji dibawa kambing itu dari Madinah. Sebagian yang lain dibawa, dititip sama Ali, dibeli dari Yaman, dibawa dari Yaman. Maka semuanya ada 100 ekor. Rasulullah menyembelih 100 ekor itu kurban Rasulullah di akhir hayatnya atau pada haji wada'. Nah, jadi atas dasar praktek Rasulullah tersebut dan dengan penekanan dalam hadis yang kita bacakan tadi, maka jumhur ulama, kebanyakan ulama dari Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah menyatakan hukum kurban itu sunnah muakkadah. Berbeda dengan ulama Hanafiyah, ulama Hanafi. Imam Hanafi melihat hadis ini keras sekali. Hadis ini sangat keras sekali. Rasulullah kan ini mengancam. Kalau kita artikan tadi, barang siapa yang punya kelapangan, kemudahan harta untuk menyembelih, tapi tidak mau menyembelih, maka jangan dekat ke tempat kami. Tidak usah ke masjid dekat-dekat kami. Jadi Rasulullah itu mengancam orang yang punya mampu menyembelih, tidak mau menyembelih, tidak usah dekat-dekat sama saya. Saya tidak mau dekat sama orang seperti itu. Ini kan keras bahasa ini. Sehingga di mana salah satu penentuan sebuah hukum itu wajib, tingkat penegasannya. Karena penegasannya di sini kuat, maka maka Imam Hanafi mengatakan hukum kurban itu adalah wajib. Jadi orang-orang yang bermazhab Hanafi, hukum kurban wajib. Artinya kalau orang punya kemampuan untuk berkurban tidak berkurban, maka mengikuti kepada mazhab Hanafi, dia telah melakukan dosa. Alhamdulillah kita bermazhab Syafi'i. Jadi kurban itu tidak wajib. Namun demikian tentu mengikuti kepada dasar sunnah muakkadah, maka hendaklah kita yang mampu untuk melakukan kurban. Baru hukum kurban itu berubah statusnya dari sunat menjadi wajib, itu dengan 2 kondisi. Yang pertama dengan nazar. Kalau seseorang bernazar, ya, kalau dapat ini, lebaran haji ini saya berkurban. Ternyata dapat yang dia inginkan, maka dia wajib melaksanakan nazarnya itu dengan berkurban. Kondisi kedua, kurban itu berubah statusnya, status hukumnya dari sunat muakkadah kepada wajib kalau dita'yin. Apa itu dita'yin? Ditentukan, misalnya ada orang dia punya kambing banyak, sedang dia gembala, tiba-tiba datang kawannya, sedang dia ngobrol, dia mengatakan, itu mantap sekali kambing saya itu, rencana akan saya kurbankan. Kalau dia sudah ngomong seperti itu, maka dia wajib mengorbankan kambing tersebut pada Idul Adha, karena sudah dita'yin. Maka tidak boleh ta'yin. Atau ada orang bertanya,
Misalnya ada orang punya kambing, datang kawannya bertanya, nyulut tak kambing Ron? Banyak sekali kambing Anda, korbankanlah sekali. Satu ekor itu yang paling bagus itu, atau yang kurus itu boleh juga. Maka dia menjawab, ya akan saya kurbankan yang itu. Nah, itu namanya ta'yin. Dia telah menetapkan akan mengorbankan, maka status kurban bagi orang seperti itu dari sebelumnya sunnah muakkadah, hukumnya menjadi wajib. Nah, itu kondisi kurban dari status sunat berubah menjadi wajib. Ini dengan dinazar dan dengan dita'yin. Nah, kemudian kalau kita melihat kepada praktek dulu Rasulullah dengan para sahabat, mereka itu benar-benar menjadikan kurban itu bagian daripada paket Idul Adha. Apa makna paket Idul Adha? Artinya kalau mereka masuk Idul Adha itu tidak merasa kurang lengkap Idul Adha itu kalau tidak berkurban. Itu sunnah Rasulullah dan para sahabat. Jadi mereka tidak ada itu misalnya, saya sudah pernah berkurban dulu sekali, berarti sudah beres untuk ibadah kurban. Tidak, setiap tahun. Dan mereka, dan sampai sekarang masih berlaku di Arab, ya, itu mereka melakukan kurban masing-masing, sendiri-sendiri. Langsung kurban sendiri terus, ya, di rumah-rumah. Sehingga kalau kita siap selesai sholat Id, itu darah itu bersimbah di mana-mana. Karena mereka kurban sendiri, langsung ke kohro gitu. Karena begitu maraknya, ya. Jadi karena saking maraknya, jadi orang kurban sendiri. Potong sendiri, bagikan sendiri, ya. Kecuali misalnya beberapa negara Teluk seperti Qatar, Arab Saudi, itu karena sudah terlalu banyak, tidak sanggup mereka proses itu baru kemudian dikirim ke kita, ke Indonesia, ke negara-negara, karena di sana orang berkurban semua. Berkurban semua, hampir semuanya berkurban. Nah, negara Teluk itu. Jadi kalau semuanya berkurban, yang makan siapa? Kan nggak mungkin satu orang makan satu lembu. Satu orang berkurban 3 lembu, 5 lembu, 10 ekor, 50 ekor kambing. Nah, makanya banyak sekali kiriman kurban-kurban dari negara-negara Teluk itu ke negara-negara lain seperti satunya Indonesia. Nah, termasuk Turki itu. Turki itu banyak sekali kurban. Ya, banyak sekali kurban. Makanya mereka kirim bantuan ke sini, kirim uang, tolong belikan lembu, carikan lembu, sekian umurnya, sekian budgetnya, 3.000 ekor, 5.000 ekor. Karena di sana kalau dikurbankan pun tidak tahu mau dibagikan ke siapa. Saking banyak dan maraknya orang berkurban. Jadi mereka tidak ada kayak kita, misalnya kita tunggu, udah tambah 2 orang, tambah 3 orang, pasang pakai itu apa namanya, lembu 5 ekor, yang ekor pertama tinggal 1 orang lagi, kita tunggu udah seminggu. Tidak seperti itu. Orang itu cepat sekali. Jadi kurban itu bagi mereka itu satu paket dengan ibadah Idul Adha mereka. Maka mudah-mudahan yang seperti itu juga hendaklah kita budayakan di tempat kita. Walaupun alhamdulillah, ya, semakin tahun kita melihat semangat kurban itu ada peningkatan. Semangat kurban ada peningkatan, ya. Di kampung-kampung, walaupun memang
masih di kota, ya, kalau di kampung-kampung hampir tidak ada kurban. Jangankan kita bilang jauh-jauh kampung pelosok sana, pinggiran Banda Aceh saja, begitu mulai masuk Aceh besar, itu sudah mulai kurang kurban. Bahkan ada yang tidak ada sama sekali. Saya pernah waktu itu kena tugas khatib Idul Adha, masjidnya besar. Tidak jauh dari Banda Aceh. Masjidnya besar sekali, jamaahnya ramai. Selesai Id, begitu kita keluar hanya nampak 1 ekor lembu tok. Ya. Maka semangat kurban ini perlu untuk kita tingkatkan. Jadi anggap saja ibadah kurban itu sesuatu yang memang harus ada. Jangan membayangkan sudah dulu, sudah. Kecuali kalau memang secara ekonomi kita tidak mampu. Dasar pensyariatan kenapa 1 ekor lembu boleh 7, itu karena agar semua orang yang mungkin tidak mampu 1 ekor atau lebih bisa bergabung pada 1 ekor. Ya. Itu dasarnya. Sehingga hendaklah kita berusaha, kalau memang ada kemampuan, hendaklah berkurban. Kemudian pelaksanaan kurban sebagaimana kita ketahui bersama, ya, dia boleh dilaksanakan mulai hari pertama Idul Adha, selesai khatib Idul Adha menyampaikan 2 rukun khutbah. Selesai salat Id, selesai menyampaikan 2 rukun khutbah Idul Adha, baru boleh melakukan kurban. Sampai kapan? Berlangsung sampai hari ketiga tasyriq. Jadi waktunya 4 hari. Hari pertama Idul Adha, kemudian ditambah 3 hari tasyriq. Berarti 4 hari semuanya. Boleh dilakukan siang, boleh dilakukan malam, selama 4 hari tersebut. Itu proses kurban dilakukan. Dan memang secara sunnah kurban itu hendaklah dibagikan di mana kurban itu dilakukan. Misalnya ini kurban Kampung Nesu Jaya. Berarti setelah dikurban hendaklah kurban itu dibagikan ke masyarakat Kampung Nesu Jaya. Sunnahnya seperti itu. Di mana kurban itu dilakukan, di situ dibagikan. Atau misalnya asrama kurban, berarti dibagikan ke yang tinggal di asrama ini. Itu dasar sunnahnya seperti itu. Tetapi meskipun demikian, bukan tidak boleh kita kemudian membagi keluar daripada tempat itu dikurbankan. Dikarenakan apa? Misalnya pertimbangan, ada kampung di Banda Aceh, kampungnya tidak besar, kecil kampungnya. Ada di Banda Aceh, saya tidak sebut kampung itu. Kampungnya kecil, mungkin cuman di kampung itu banyak orang yang Allah berikan kelebihan. Kurbannya itu sampai 50-60 ekor lembu. Nah, dalam kondisi seperti itu, tentu tidak mungkin kita paksakan kurban itu setelah dikurbankan dibagikan semuanya ke orang di situ. Yang mungkin orang di situ kulkasnya sudah penuh dengan daging, tambah kurban lagi. Maka dalam kondisi seperti itu boleh dibagikan ke tempat lain. Seperti yang dilakukan tadi di beberapa negara Teluk tadi. Seperti di Arab Saudi, apalagi kurban musim haji itu. Jamaah haji saja yang melakukan kurban itu 6 juta orang. Berarti kalau 6 juta orang berkurban, berarti 6 juta ekor kambing. 6 juta ekor itu. Penduduk Arab Saudi lebih besar Aceh daripada Arab Saudi.
Mau dibawa ke mana itu kalau di sana? Belum lagi makanan sehari-hari mereka memang itu daging. Ya. Nah, daging. Kita baru mantap kuah belangeng kalau ada kauri. Seperti bulan Syawal. Ini bulan Syawal musim kuah belangeng. Banyak kenduri. Ya. Pesta perkawinan. Jadi kalau kondisi seperti itu tidak harus di mana kurban dilakukan di situ dibagikan. Nah, bahkan kemudian berlaku hukum lain di situ. Nah, misalnya hukum dasar pembagian kurban itu sebagaimana dipotong, ya, sebagaimana dipotong itu harus 4 hari, tidak boleh melewati 4 hari, hari pertama Idul Adha dan 3 hari tasyrik, maka dibagikan juga harus dalam hari tersebut. Nah sekarang ada kondisi seperti yang dipotong di musim haji itu, 6 juta ekor kambing itu. Itu kalau satu orang 1 ekor kambing. Coba kalau ada orang misalnya dia pengen sekali dia itu kurbannya 50 ekor seperti Rasulullah 100 ekor. Nah, kan tidak mungkin kalau dibagikan di situ siapa mau makan? Maka banyak kurban ketika itu dipotong kemudian dipotong-potong ya, dibungkus dengan sedemikian rupa dagingnya dan dikirim ke luar negeri, ke Afrika, negara-negara. Nah itu membutuhkan proses waktu melebihi 4 hari, kadang-kadang bahkan sampai seminggu baru sampai ke sana, ke Somalia, ke Nigeria. Nah, maka bagaimana hukumnya itu? Pembagian kurban telah melewati hari tasyrik. Nah, dalam kondisi seperti itu dibolehkan. Tapi kita tidak boleh. Tidak boleh misalnya ada apa-apa nanti kita bagikan minggu-minggu depan saja, tidak boleh. Kita harus tuntas semua dalam 4 hari itu. Termasuk kemudian timbul hukum baru, bagaimana kalau membagikan kurban itu setelah dimasak dulu. Dan itu dilakukan oleh Arab Saudi dan beberapa negara Teluk, karena proses pengiriman ke Afrika biasanya ya, mereka kirim itu paling banyak ke sana. Ya. Jadi mereka itu setelah dikurban, dipotong, dimasak, dikalengkan, baru dikirim ke sana kurban. Nah, walaupun pada dasarnya tidak boleh. Nah, yang boleh memasak daging kurban itu orang yang menerima daging tersebut. Tidak boleh kita yang masak. Dia kadang pengen masak putih, nggak mau masak kuah belangeng dia. Dia mungkin pengennya masak Aceh. Dia mungkin tidak bisa banyak rempah-rempah, sakit perut, mau goreng-goreng aja. Tidak boleh kita yang masak. Tidak boleh panitia misalnya setelah memotong daging kurban kemudian dimasak baru dibagikan daging kurban. Tidak boleh. Daging kurban itu harus dibagikan sebagaimana dia dipotong. Nah, tapi dalam kondisi tadi itu para ulama membolehkan. Nah, itu kondisi-kondisi kurban hari ini. Nah, tetapi terkait dengan daging kurban, apakah harus dibagikan semua? Itu wajib. Kita dalam mazhab Syafi'i, semua daging kurban harus dibagikan, tidak boleh diperjualbelikan. Tidak boleh diperjualbelikan.
Dan tidak boleh ada istilah pengambilan hak amil dalam daging kurban. Karena dia bukan zakat. Dia daging kurban. Tidak ada istilah hak amil. Kalau mau potong hak panitia, itu di luar daging kurban. Jadi misalnya kita 1 ekor kambing misalnya, siapa yang mau kurban 1 ekor kambing, maka dia menyerahkan dana untuk dibelikan oleh panitia 3 juta misalnya. Kemudian tambah dengan uang untuk panitia berapa, 50.000 atau 100.000, itu boleh. Atau misalnya yang mau kurbannya masuk dalam 7 orang 1 ekor lembu, 1 orang 2.700.000 misalnya. Kemudian di luar 2.700.000 itu ada sedikit biaya untuk panitia, tambah 50 atau 100. Itu boleh. Karena itu hak wakil, hak kita wakilkan orang, itu kan kita pakai jasa orang, kita harus bayar. Tapi kalau kemudian tidak dibuat seperti itu, namun hak panitia diambil dari daging kurban itu, maka itu membuat kurban itu tidak sah. Tidak boleh ada istilah hak panitia. Tidak boleh ada istilah hak panitia. Dan tidak boleh ada penyebutan panitia khusus di situ. Misalnya sudah dibagikan semua, kemudian dibahasakan yang ini khusus panitia, yang ini tidak boleh itu. Ya, kalaupun panitia dapat sama seperti orang lain, nggak boleh ada istilah ini khusus, ini pilihan daging pilihan, ini khusus. Tidak boleh. Nah, kecuali ada pengecualian di sini ya. Kecuali karena kan dalam pembagian daging kurban kan disunatkan bagi 3 daging kurban itu. Bagi orang yang berkurban. Sunat untuk dimakan dirinya sendiri. Harus makan. Sunat dibagikan kepada para fakir miskin. Kemudian juga ada sunat kasih untuk orang yang mampu, orang kaya. Khususnya orang kaya yang enggak kurban, kasih dia kurban. Ya, itu ada sunat 3 itu. Nah, kalau yang punya kurban mengatakan, ya, misalnya ini beberapa tumpuk untuk kita kasih ke yang punya kurban. Dia kan sunat harus makan, dia harus ambil. Si yang punya kurban mengatakan, tidak apa-apa, saya kasih ke panitia saja, mau dimasak makan saja. Itu boleh. Tapi setelah ditamlikkan ke yang punya. Setelah ditamlikkan yang punya, kasih dulu. Dah, artinya kalau dikasih sudah jadi milik dia. Baru kalau dia mengatakan, ini saya sudah banyak sekali daging di rumah, ni cok kuat ron jumpa ni tagun pegak mi. Itu boleh. Ya. Kalau sudah ditamlikkan, tamlikkan dulu. Tidak boleh misalnya telepon, Pak, nyot daron ni kamu magun, kamu tagun juga, iron kepelam si siti uron pajosi. Tak boleh. Belum ditamlikkan. Ya, itu namanya pemaksaan. Tamlikkan dulu. Pak, ini punya Bapak, sudah kami taruh, kapan Bapak ambil? Kemudian kalau dia mengatakan yang punya saya, siapa mau ambil, ambil saja. Ya, sudah saya izinkan. Itu boleh. Sehingga pada dasarnya tidak dianjurkan, ya, tidak dianjurkan sebenarnya
ada masak memasak dalam proses kurban. Karena itu berpotensi kurang baik. Ya, tidak dianjurkan. Aman-amannya itu semua proses kurban itu semuanya dibagikan. Karena kalau ada proses masak memasak di situ menimbulkan tuhmah, menimbulkan suudzon. Apalagi kalau itu sampai membudaya. Dulu tidak ada dulu itu. Sampai membudaya. Sekarang sudah ada beberapa tempat ketika pembagian kurban itu selalu ada masak memasak. Itu rawan kalau kurban itu ada panitianya. Kecuali kurban sendiri di rumah, itu boleh masak. Misalnya saya mau kurban 1 ekor lembu, sudah saya tumpuk untuk saya bagikan, dan yang untuk sunat saya ambil, saya masak, itu boleh. Tapi kalau sistem kepanitiaan, masak memasak daging kurban itu tidak dianjurkan. Nah, walaupun ada cara kih, tapi bagusnya tidak dilakukan. Kalau mungkin panitia kepanasan, beli kopi saja, beli kopi, beli kue atau beli apa, tidak dianjurkan untuk proses masak memasak. Itu pilih jalur aman. Karena masalah ini setiap tahun jadi polemik. Yang kita khawatirkan kalau orang tahu cara melakukannya mungkin dia bisa aman. Kalau diikuti sama orang lain yang dia nggak tahu bagaimana melaksanakan itu. Saya ada panitia kampung sana melihat, gampung je 2 buah belanga memang kita guna panitia. Masa tanya hana ada dagun bacut bi. Akhirnya diikuti. Nah, jadi kalau sistem kepanitiaan tidak dianjurkan untuk terjadi proses masak memasak di tempat itu. Saya teringat di PT Arun dulu. PT Arun ini kurbannya banyak-banyak sekali. Di PT Arun, di Losmawe itu kurbannya itu sampai ratusan ekor. Cuman mereka panitianya itu pemilik kurban itu sendiri. Jadi setiap panitia itu satu-satu mereka 2 ekor mereka kurbankan. Nah, mereka ada masak-masak. Mereka yang masak-masak ini aman. Kenapa aman? Mereka memasak yang punya haknya. Bukan haknya sebagai panitia, haknya sebagai yang punya kurban, aman. Tapi kalau panitianya bukan yang punya kurban, walaupun ya kalau di sini panitianya yang punya kurban juga, Ustaz Wahyu misalnya, beliau juga berkurban ya. Cuman kalau sampai panitianya itu bukan yang punya kurban, kemudian dia asal-asalan memasak daging kurban milik orang, itu rawan. Rawan terjadi kerusakan dalam ibadah kurban orang lain. Nah, itu beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan ibadah kurban. Termasuk tadi diusahakan semua bagian daripada daging kurban itu tidak ada yang diperjualbelikan. Dipotong saja semuanya sebisa mungkin, kemudian semuanya dibagikan. Sebisa mungkin ya. Yang dijual tidak boleh. Nah, itu kira-kira tentang kurban. Kemudian di sini juga dibahas tentang cara memotong kurban. An Shidad sedikit lagi bin Aus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinudh dhibhah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih
dhabihatahu. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan al-ihsan fi kulli syai. Apa makna al-ihsan di sini? Ketelitian fi kulli syai, dalam setiap perbuatan yang kita lakukan. Harus teliti, jangan asal-asalan. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian menghukum, maka hukumlah dengan sebaik-baik penghukuman. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Apabila kalian menyembelih, fa ahsinudz dzibhah, maka perbaguslah sembelihan kalian. Dzibhah di sini bukan sembelihan, alat menyembelih. Pisau atau parang. Ya. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, hendaklah ditajamkan oleh salah seorang antara kalian akan pisau sembelih atau parang. Wal yurih dhabihatahu, dan dibuat tenanglah sembelihannya itu. Jadi pisaunya dimaksimalkan ketajamannya, dan hewan yang akan disembelih itu diupayakan setenang mungkin dalam proses disembelih. Nah, apa makna setenang mungkin? Jangan buat dia itu takut. Proses penyembelihan di Indonesia, khususnya di Aceh, merupakan proses penyembelihan yang mengerikan. Takutnya kita dibangkitkan balik itu kurban itu di hari akhirat nanti. Dan dipanggil orang-orang yang sembelih itu, yang beli tali banyak-banyak, diikat leher, ditarik ke kaki, ditarik ke sana, diputar ke sini, putar-putar, makanya ada yang kena tendang sama lembu. Ada yang kena tendang, ada yang kena apa? Mengerikan sekali. Ya. Tidak boleh sebenarnya itu. Kemudian orang satu lapangan ramai. Kemudian yang satu disembelih, hewan yang lain melihat. Di samping yang lain. Walaupun dia itu hewan, tidak punya akal dan hati, tapi dia diberikan insting oleh Allah untuk membaca sesuatu yang membahayakan dia. Dia bisa mendeteksi ini proses membahayakan dia. Maka Rasulullah mengatakan hadis yang lain, la tumituhu maitatan. Ya. Jangan engkau sembelih hewan itu dengan banyak sembelih. Jangan engkau matikan dia 2 kali. Apa makna jangan engkau matikan dia 2 kali? Ketika dia melihat di depan matanya kawannya dimatikan, disembelih, sama dengan dia itu sedang disembelih. Ya, tidak boleh. Yang lain melihat kawannya disembelih, tidak boleh itu sebenarnya. Itu tidak waliyurih, harus tenang dia. Ya. Makanya kita sebenarnya sudah sering kita sampaikan, mengusulkan kenapa tidak setiap kampung itu punya alat seperti di tempat pemotongan hewan itu, yang punya di Belambaru ada. Padahal kita semua tahu itu ada. Dan kita tahu setiap tahun ada sembelihan. Kenapa enggak disiapkan alat itu? Ya. Hewan disuruh masuk ke alat itu, dia kan besi dia. Ya. Tidak perlu diikat, tarik sana, tarik sini. Rame-rame lagi, sorak-sorak lagi. Ya. Tinggal dia alat itu masuk dia ke situ, kemudian ditekan sama alat itu, dibalik dia. Dia memang ada alat itu dia. Ya, dibalik, udah ambil kita potong, selesai. Jadi tidak boleh menjadikan proses pemotongan kurban itu hiburan, mentang-mentang kita di Aceh kurang hiburan.
Jadi pemotongan itu udah kayak festival Agustus. Ya, tidak boleh itu jadikan hiburan seperti itu. Cuman berapa alat itu? Tinggal Gampung itu kan punya banyak anggaran sekarang. Tinggal dianggarkan saja, ya. Buat sendiri bisa juga itu, sama orang las besi. Dia memang untuk ukuran satu ekor lembu, dan dia ada apa istilahnya alat pemutarnya. Makanya tempat pemotongan hewan yang punya pemerintah itu di Kampung Jawa, punya Pemko itu. Dalam satu hari dia bisa potong 100 ekor. Setiap ekor itu hanya 10 menit paling lama. Bawa, tarik, masuk ke situ, langsung ditekan, dibalik, potong, selesai. Tekan, balik, potong, selesai. Nah, ini kita 1 ekor lembu 1 jam. Itu belum lagi yang lepas lari lagi. Putar-putar kampung lagi. Nah, jadi ini tidak wal yurih dzabihatu, sangat menyiksa hewan. Sangat menyiksa hewan. Itu belum lagi yang pisaunya pun ada yang udah berkali-kali belum habis-habis, ya. Nanti coba lihat itu orang Arab. Orang Arab itu memang biasanya mungkin karena mereka lebih kuat secara fisik, ya. Ada video YouTube itu. Ada hewan lembu berdiri 5 ekor. Pisaunya itu tarik selesai. Begitu tajam itu. Hewan itu enggak terasa dia sudah mati. Tinggal dia datang, taruh di lehernya, tarik selesai, taruh, tarik selesai, taruh, tarik selesai. Itu sebenarnya wal yurih dzabihatahu. Dia hewan itu mati dengan tenang. Karena hewan mati dengan tersiksa, dengan mati dengan tenang, dia ada efek. Nah, ya, dagingnya lebih lembut, enggak keras, ya, lebih manis. Ya. Ketimbang yang mati karena tersiksa. Kan manusia seperti itu juga. Mati dengan lembut, ketika kita fardu kifayah kan lebih mudah. Lebih mudah kita gerakkan. Tapi kalau orang meninggal dalam keadaan na'udzubillah misalnya, itu agak keras, ya, maka itu beda hasilnya. Ya. Rasulullah mengatakan di sini, wa ani ibni Abbas radhiyallahu anhu marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin wadi'i rijlahu ala safhati syah wa huwa yuhiddu syafratahu wa hiya talhadu ilaihi bi basariha qala afala qabla hadha au turitu an tumitaha mautataini. Jadi daripada Abdullah bin Abbas, suatu ketika Rasulullah hari Idul Adha itu putar keliling-keliling. Rasulullah melihat ada seorang yang sedang memotong kambingnya. Sendiri dia potong, karena orang Arab itu kambing cukup sendiri dia potong. Kita ayam aja mesti berdua. Satu kaki diinjak di kaki belakang itu, satu lagi diinjak kaki depan. Itu orang Arab seperti itu. Nah, dia sedang menginjak itu, kambingnya sudah tertidur, dia asah pisau itu di depan mata kambing. Sambil dia pijak kakinya, dia asah pisau. Jadi di sini kata Abdullah bin Abbas, ya, wahia talhadu ilaihi bi basariha. Kambing itu matanya melihat pisau sedang diasah. Lewat Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ya, afala qabla hadha, kenapa engkau tidak mengasahnya sebelum engkau sembelih? Kenapa mesti mau sembelih sedang asah pisau? Kenapa enggak dibereskan tadi? Ya. Aturidu antumitaha mautataini. Kenapa engkau suka sekali membuat hewan itu matinya dua kali? Nah, jadi ini
kita berharap ya, bagaimana caranya harus ada inisiatif dari masyarakat atau perangkat kampung untuk dianggarkan ya, khususnya kampung-kampung yang memang sudah rutin banyak sembelih itu, beli saja alat itu. Paling mahal alat itu mungkin katakanlah 10 juta, 15 juta. Bukan yang mahal sekali. Buat sendiri pun bisa. Karena kita sudah melihat di daerah orang sudah ada alat itu. Jadi tidak ada lagi yang jadi sebagai hiburan proses sembelih itu. Baik, insyaallah kita lanjutkan malam Sabtu depan. Mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.